Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Anas bin Nadhr, pahlawan perang Uhud. Nasab dan kabilahnya. Orang Arab sangat memperhatikan nasab mereka. Bagi mereka, mengetahui asal-usul pribadi dan silsilah keluarga sangatlah penting. Berbeda dengan tradisi di negeri kita, mengetahui bibit, bebet, dan bobot seseorang hanya diperhatikan ketika hendak mencari pasangan. Oleh sebab itu, orang-orang Arab tidak pernah bertanya asal daerah, tapi yang mereka tanyakan adalah nasab. Karena itulah, ketika membahas biografi seorang sahabat, penting pula bagi kita untuk mengetahui nasabnya. Sahabat Anas bin An-Nadhr adalah Abu Amr Anas bin Nadhr bin Dakhm An-Najjari Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau merupakan paman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari nasab Anas kita mengetahui bahwa ia masih memiliki kekerabatan dengan Nabi, karena buyut Nabi yang bernama Hashim menikahi seorang wanita dari Bani Najjar, dan lahirlah kakek beliau, Syaibatul Hamd, atau yang kita kenal dengan laqab Abdul Muttalib. Memeluk Islam. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu memeluk Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Dan ia termasuk seorang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyertai Rasulullah dalam perang Uhud. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkisah, "Pamanku, Anas bin An-Nadhr, tidak turut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Ia pun berkata kepadaku, 'Aku luput dari perang pertama yang dilakoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Allah mengizinkanku nanti untuk turut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan.' Ia takut berkata lebih dari itu. Kemudian ia pun turut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud di tahun berikutnya setelah perang Badar. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu datang menemuinya dan berkata, 'Wahai Abu Amr, hendak kemana?' Tanya Sa'ad. Anas menjawab, 'Ini dia kurasakan harum angin surga di balik Uhud.' Ia pun berperang hingga syahid di medan Uhud. Saat ditemukan jasadnya, terdapat 80-an sobekan luka, tusukan tombak, dan bekas anak panah yang menancap. Kata Anas bin Malik, 'Bibiku, Ar-Rubai' binti An-Nadhr berkata, aku hampir tidak mengenali saudaraku, kecuali melalui ruas-ruas jarinya.' Peranannya. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, 'Kami memandang ayat ini turun tentang Anas bin An-Nadhr. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya.' Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dari Anas bahwasanya bibinya Rubai' binti An-Nadhr mematahkan gigi seri seorang gadis. Dari keluarga Rubai' meminta diyat dan maaf, sedangkan keluarga gadis itu keberatan. Mereka pergi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan mereka untuk melaksanakan qisas. Anas bin An-Nadhr berkata, 'Apakah harus dipatahkan gigi Rubai', wahai Rasulullah?' 'Tidak, demi Allah yang telah mengutus Anda dengan benar, janganlah patahkan giginya.' Rasulullah bersabda, 'Hai Anas, menurut kitabullah adalah qisas.' Akhirnya, keluarga gadis merelakan dan memberi maaf. Maka Nabi pun bersabda, 'Sesungguhnya di antara hamba Allah, ada orang yang jika bersumpah atas nama Allah, Allah menerimanya.' Dari Al-Fazari, dari Humaid, dari Anas, terdapat tambahan, keluarga perempuan tersebut ridho dan menerima diyatnya. Kepahlawanan di perang Uhud. Saat perang Uhud tengah berkecamuk, tersebar berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam gugur. Beliau terbunuh dalam peperangan. Anas bin An-Nadhr terus berperang. Ia melihat Umar dan beberapa orang bersamanya sedang terduduk. Ia berkata, 'Kenapa kalian duduk bersedih?' Mereka menjawab, 'Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Jika begitu, apalagi yang akan kalian perbuat untuk mengisi hidup setelah beliau wafat?'
"Berdirilah, gugurlah dengan cara beliau meninggalkan dunia," kata Anas membakar semangat para sahabat. Kemudian Anas menghunuskan pedangnya hingga ia gugur dalam perang Uhud. Wafat. Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu syahid di medan perang Uhud. Tubuhnya berselimut luka. Setidaknya ada 80-an luka dari sabetan pedang, tusukan tombak, dan anak panah. Saking banyak luka di tubuhnya, jasadnya sulit dikenali. Hanya saudarinya Rubai yang mengenalinya melalui ruas-ruas jarinya. Semoga Allah meridai beliau, sahabat yang mulia, Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.